Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau membahas buku matematika kelas 6. Teman-teman ya, ini terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama. Isinya hampir sama dengan buku matematika terbitan Erlangga yang ESPS, teman-teman ya. Hanya beda halaman atau nomor soal, atau juga satunya kadang pilihan ganda, satunya isian, tapi angka-angka dalam soal seringkali sama persis. Saya mau melanjutkan membahas latihan ulangan pelajaran 2 paket 1 ada di halaman 55. Langsung saja nomor 1. Hasil dari 4.750 ditambah 3.280 dikurang 4.283 sama dengan. Nah, untuk menghitung ini teman-teman bisa menggunakan penjumlahan dan pengurangan bersusun jika diminta guru ya, tapi di sini saya langsung mencantumkan hasil akhirnya saja ya. Hasilnya yaitu 3.747. Karena teman-teman udah kelas 6, saya yakin pasti udah lancar semua penjumlahan dan pengurangan bersusun. Lanjut nomor 2, perhatikan operasi hitung berikut. Operasi hitung di atas yang hasilnya terbesar adalah, oke, di sini kita coba hitung dulu satu persatu ya. Untuk yang pertama, 19.250 ditambah 785 dikurang 12.725 hasilnya adalah 7.310. Lalu yang bagian 2, 8.250 dikurang 1.285 ditambah 4.725 sama dengan 11.690. Dan yang ketiga, 5.208 ditambah dalam kurung 6.235 dikurang 3.125 sama dengan ya, jadi 5.208-nya tetap dulu, lalu ini hasil pengurangannya adalah 3.110. Maka 5.208 dikurang 3.110 hasilnya adalah 2.098. Lalu nomor 4, 11.208 dikurang dalam kurung 6.235 ditambah 3.125 sama dengan, nah 11.208-nya tetap dulu, ini ditambah hasilnya adalah 9.360. Jadi 11.208 dikurang 9.360 hasilnya adalah 1.848. Jadi operasi hitung yang hasilnya terbesar adalah opsi 2 nih ya, 11.000. Lainnya 7.000, 2.000, dan 1.000. Yang terbesar adalah opsi 2. Lanjut nomor 3. Hasil dari 7.650 ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 1.645 adalah, nah untuk soal seperti ini 7.650-nya tetap dulu, lalu 4.250 dikurang 1.645, ini hasilnya adalah 2.605. Jadi kita tinggal kurangkan 7.650 dikurang 2.605 sama dengan 5.045. Next, nomor 4. Hasil dari 7.500 dibagi 250 dikali 10 adalah, nah ini juga ya, dalam kurung harus kita kerjakan terpisah. Jadi 7.500-nya tetap dibagi 250 kali 10, 2.500. 7.500 dibagi 2.500 sama dengan 3. Next, nomor 5. 6.200 ditambah 4.500 dibagi 250 dikurang 175 dikali 10 sama dengan P. Nilai P yang tepat adalah, nah ini sama aja, nilai P itu artinya hasilnya ya. Jadi 6.250 ditambah, ini tetap dulu 6.200, sorry ya, 6.200-nya tetap dulu. Lalu 4.500 dibagi 250 itu hasilnya 18, kita tulis di sini, dikurang, ini kita kaliin 175 dikali 10, 1.750. Jadi 6.200 ditambah 18 dikurang 1.750. Ini 6.200 tambah 18 hasilnya 6.218 dikurang 1.750 hasilnya adalah 4.468. Nomor 6. Jumlah siswa di sebuah sekolah dasar adalah 615 anak. Tahun ini lulus sebanyak 121 siswa dan menerima siswa baru sebanyak 172 siswa. Jumlah siswa di sekolah itu sekarang adalah, nah 615, kalau lulus berarti berkurang teman-teman ya. Jadi dikurang, lalu menerima siswa baru berarti ditambah. Jadi seperti ini.
615 dikurang 121 ditambah 172. Hasilnya adalah 666 siswa. Next, nomor 7. Bentuk desimal dari pecahan 3/5 adalah, ya, desimal dari 3/5. Nah, desimal ini masih ingat dijadiin per 10, 100 atau 1000. Karena ini per 5, jadi kita bisa ubah jadi per 10 ya. Sama-sama dikali 2. 3/5 dikali 2 atas bawah ya. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. 6/10 sama dengan desimalnya 0,6. Lalu nomor 8. Bentuk desimal dari pecahan 3/8. Oh, masih desimal ya. Masih desimal 3/8. Tadi pilihannya desimal itu diubah per 10, per 100 atau per 1000. Nah, untuk per 8 ini bisa diubah menjadi per 1000 dikalikan 125 ya. Atas bawah 3 dikali 125 375, 8 dikali 125 1000. Jadi 375 per 1000, maka desimalnya adalah 0,375. Nomor 9. Bentuk persen dari 0,31 adalah, nah, 0,31 ini pecahan biasanya adalah 31 per 100 karena ada dua angka di belakang koma, itu artinya per 100 ya. 31 per 100 maka artinya sama dengan 31%. Next, nomor 10. Bentuk pecahan biasa dan persen dari 0,4 berturut-turut adalah, nah, di sini teman-teman ya, nomor 10-nya nyempil. 0,4 itu pecahan biasanya adalah 4/10 karena ada satu angka di belakang koma, ini artinya per 10. 4/10, dan untuk jadi persen itu harus diubah menjadi per 100, maka 4/10 sama-sama dikaliin 10 atas bawahnya. 4 dikali 10 40, 10 dikali 10 100, jadi 40 per 100 sama dengan 40% ya. Nomor 11, 2,25 dikali 1/2 dibagi 75% sama dengan N. Nilai N yang tepat adalah, nah, di sini saya ganti jadi desimal semua ya. 2,25 dikali setengah dibagi 75%. 2,25, saya ganti menjadi pecahan biasa semuanya. 2,25 itu 21/4 dikali 1/2 tetap dibagi 75% itu 3/4. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini masih campuran ya. 4 kali 2 8 ditambah 1 9. Jadi 9/4 dikali 1/2 baru dibagi 3/4. Nah, ini kita kaliin dulu ya. 9 kali 1 9, 4 kali 2 8. Jadi 9/8 dibagi, itu artinya dikali kebalikan. Jadi 9/8 dikali 4/3. Lalu kita bisa coret 9 dengan 3 sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. 4 dengan 8 kita juga bisa coret, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi 3 kali 1 3 per 2 kali 1 2. 3 per 2 sama dengan 1 1/2. Oke, next nomor 12. Hasil dari 45% ditambah 1,2 dikurang 3/4 adalah, nah, yang ini baru saya buat dalam bentuk desimal semua. 45% itu artinya 0,45 ditambah dalam kurung 1,2 dikurang 3/4 itu 0,75. Jadi 0,45-nya tetap dulu, 1,2 dikurang 0,75 itu hasilnya 0,45. Jadi 0,45 dikurang 0,45 sama dengan 0 hasilnya, nomor 12 ya. Lalu nomor 13, 62% dibagi 0,4 dikali setengah. Jadi 62% itu diubah menjadi desimal jadi 0,62, lalu dibagi 0,4 tetap dikali 1/2 itu 0,5. Nah, 0,62 dibagi 0,4 tuh hasilnya 1,55 dikali 0,5, hasilnya adalah 0,775. Next, nomor 14, 1,2 dibagi 15% dikali 1/4 dibagi 0,5 sama dengan M. Oke.
Ini juga saya ubah jadi desimal semua ya. 1,2 dibagi 15% jadi 0,15 dikali 1/4 jadi 0,25 dibagi 0,5. 1,2 nya tetap 0,15 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,0375 dibagi 0,5. 1,2 dibagi 0,0375 hasilnya adalah 32. Lalu dibagi 0,5. 0,5 itu setengah ya, sama dengan 64. Dan bagian A yang terakhir ya, nomor 15. Perhatikan operasi hitung berikut. Hasil pengerjaan operasi hitung di atas yang tepat adalah, kita coba cek satu-satu teman-teman ya. Nomor 15 ini lumayan. 0,28 dikali 1/4 dibagi 10%. Di sini ditulis sama dengan 0,6 ya. Kita coba cek. 0,28 dikali 1/4-nya jadi 0,25 dibagi 10% itu 0,10. Nah, hasilnya adalah 0,7. Berarti opsi 1 ini salah ya. Lalu nomor 2, 48% dikali 22/5 dibagi 0,6 sama dengan 0,92. Kita coba cek. 48% itu 0,48 dikali 22/5 itu 2,4 dibagi 0,6. Hasilnya yang benar adalah 1,92. Berarti ini salah ya. Opsi 3, 84% dibagi 0,6 dikali 1/5 sama dengan 7. Kita coba cek. 0,84 dibagi 0,6 dikali 1/5 itu 0,2. Hasilnya adalah 7. Benar ya, berarti yang benar adalah opsi 3. Lalu opsi 4, 0,45 dikali 0,28 dibagi 1/5 sama dengan 0,36. Kita coba cek. 0,45 dikali 0,28 dibagi 1/5 itu 0,2 ya, sama dengan, ternyata hasilnya adalah 0,63. Berarti ini salah. Berarti yang benar hanya opsi 3. Kita lanjut di bagian B. Nomor 1, seorang pekerja harian mendapat penghasilan sebesar Rp120.000 setiap hari. Setelah bekerja selama 7 hari, dia menggunakan uangnya untuk membeli sembako seharga Rp325.000. Berapa sisa uang pekerja tersebut? Jadi dia bekerja selama 7 hari dengan upah Rp120.000 per hari. Berarti dikali teman-teman ya, 7 dikali 120.000 baru dikurang 325.000. Nah, 7 dikali 120.000 itu 840.000 dikurang 325.000 hasilnya adalah Rp515.000. Lanjut nomor 2. Ibu Ani memiliki uang sebesar Rp500.000. Uang tersebut dibelikan 2 pasang baju seragam dengan harga Rp125.000 per pasang. Sisanya ia berikan kepada 4 anaknya sama banyak. Berapa rupiah uang yang diterima setiap anak Ibu Ani? Tadi dia punya 500.000 dipakai untuk beli baju 2 pasang masing-masing 125.000 ya. Berarti 500.000 dikurang 2 dikali 125.000. Kita kasih kurung besar ya, jadi kurungnya double, baru dibagi 4. Jadi 500.000 dikurang 2 dikali 125.000 itu 250.000, baru dibagi 4. 500.000 dikurang 250.000 hasilnya 250.000 dibagi 4 sama dengan Rp62.500. Ini yang masing-masing anak dapatkan. Nomor 3, Pak Beni mempunyai 2 bidang tanah yang luasnya masing-masing 12.400 meter persegi. Ia akan menyumbangkan tanah tersebut seluas 15.000 meter persegi untuk tempat ibadah dan sisanya akan ia bagi sama luas kepada 5 anaknya. Berapa meter persegi luas tanah yang diterima oleh setiap anak Pak Beni? Berarti dikurangin dulu ya dengan yang mau disumbangkan, baru dibagi 5. Kita lihat. 2 bidang tanah 12.400 luasnya ya, baru dikurangkan yang mau disumbangin 15.000. Jadi 2 dikali 12.400 itu 24.800 dikurang 15.000 baru dibagi 5. 24.800 dikurang 15.000 hasilnya 9.800 dibagi 5 hasilnya adalah 1.960 meter persegi. Ini yang masing-masing anak akan dapatkan. Lanjut next nomor 4 ya.
Ibu memiliki persediaan mentega sebanyak 0,5 kg. Karena akan membuat 2 resep kue, ibu perlu membeli beberapa kilogram mentega lagi di pasar. Jika setiap resep membutuhkan 1/3/4 kg mentega, berapa kilogram mentega lagi yang harus dibeli ibu? Jadi kita cari dulu berapa mentega yang dibutuhkan ya, karena 2 resep, 1 resep 1/3/4, maka mentega yang dibutuhkan adalah 2 dikali 1/3/4 dikurangin mentega yang sudah ada di rumah. Nah, 0,5. Di sini saya ubah jadi desimal ya. 2 kali 1/3/4 tuh desimalnya 2 dikali 1,75 baru dikurang 0,5. 2 dikali 1,75 hasilnya 3,5 dikurang 0,5 sama dengan 3 kg. Jadi mentega yang harus dibeli ibu adalah 3 kg. Terakhir nomor 5. Seorang penjahit memerlukan 1/4 meter kain untuk membuat sebuah kemeja lengan pendek. Sementara itu untuk membuat kemeja lengan panjang memerlukan kain 1,8 meter. Berapa meter kain yang diperlukan penjahit jika dia akan membuat 5 kemeja lengan pendek dan 5 kemeja lengan panjang? Tinggal kita kali aja ya. Karena 1 lengan pendek butuh 1/4, kalau 5 berarti 5 dikali 1/4. Karena 1 kemeja lengan panjang butuh 1,8, kalau 5 berarti 5 dikali 1,8. Lalu tinggal ditambahkan. Nih, 5 dikali 1/4 itu hasilnya 6,25 ditambah 5 kali 1,8 hasilnya 9. Jadi 6,25 ditambah 9 sama dengan 15,25 meter. Ini semua kain yang diperlukan untuk membuat 5 kemeja lengan panjang dan 5 kemeja lengan pendek. Oke, udah selesai. Pembahasan kita cukup panjang teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman menyelesaikan tugas online, tugas-tugas dari sekolah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman atau saudara agar lebih banyak yang bisa terbantu ngerjain tugas matematikanya ya. Thank you for watching. Ada saran boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Bye-bye.